Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu analisis krisis komunikasi dan etika PR dengan judul Autopsi Kebocoran Data E-commerce pada kasus Tokopedia dan Bukalapak tahun 2000. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama anggota kami yaitu saya Iksan Fajril dengan NIM 44241789. Saya Rubiatul Nuzula dengan NIM 44241591. Saya Melawati Sinaga dengan NIM 44241899. Yang pertama ada latar belakang ketika pertumbuhan bertabrakan dengan kerentanan, yaitu ada insiden RAID Forums 2020 jutaan data sensitif, nama, email, telepon, password diretas dan dijual bebas di pasar gelap. Kerentanan cyber memicu hancurnya public trust. Yang kedua ada tanggung jawab big data, yaitu pertumbuhan eksponensial Tokopedia dan Bukalapak menjadi mereka kustodian puluhan juta data privasi pengguna, kemudahan bertransaksi di pertukaran dengan privasi absolut. Yang titik krisis ini bukan sekedar IT tapi PR, yaitu publik tidak hanya menyoroti kelemahan teknis jaringan, tetapi bagaimana korporasi mengkomunikasinya. Respons awal PR berfokus meredakan kepanikan pasar finansial, memunculkan dilema moral terkait hak keselamatan konsumen. Selanjutnya ada rumusan masalah, membedah anatomi krisis. Fokus investigasi. Yang pertama ada anatomi respons korporat, bagaimana kronologi krisis komunikasi dan pola respon public relation Tokopedia dan Bukalapak saat insiden kebocoran data 2020 terjadi. Yang kedua ada vonis pelanggaran etika. Apa saja bentuk pelanggaran kode etik profesi PR berdasarkan parameter Perhumas dan IPRA. Dalam strategi penanganan krisis tersebut, teori etika PR, fondasi kejujuran profesi, kepentingan publik atau public interest, kode etik Perhumas, mengamanatkan praktisi untuk mengutamakan kepentingan umum dan tanggung jawab sosial di atas ego sektoral atau keuntungan sepihak korporasi. IPRA Code of Conduct, standar internasional yang mewajibkan penegakan nilai integritas, kejujuran absolut, dan komunikasi yang terbuka tanpa distorsi. Selanjutnya ada prinsip keterbukaan total. Praktisi PR dilarang keras memanipulasi fakta, menyebarkan informasi menyesatkan, atau melakukan spin doctoring demi menyelamatkan citra organisasi. Selanjutnya ada manajemen krisis komunikasi cyber atau efek bumerang. Krisis cyber bersifat eksponensial. Manajemen komunikasi yang etis menuntut kecepatan, akurasi, dan empati tinggi. Bersembunyi di era digital adalah kemustahilan. Fase 1 yaitu taktik penyangkalan atau bisa disebut death row. Pendekatan defensif, menyangkal atau denial, memperkecil skala masalah atau diminishment atau meredam kepanikan. Fase kedua ada dampak realitas atau bisa disebut dengan the turn. Fakta terekspos oleh pihak ketiga yang disebut trade forums, publik merasa ditipu dan rasa aman konsumen hancur. Selanjutnya ada fase 3 yaitu bumerang atau the impact. Keruntuhan reputasi yang lebih parah, penurunan kepercayaan yang jauh melampaui dampak teknis kebocoran itu sendiri. Analisis pola respon, strategi spin doctoring, narasi defensif korporat, yaitu sistem keuangan, password, dan informasi krusial konsumen tetap aman terenkripsi. Tujuan tersembunyinya yaitu menahan kepanikan pasar finansial dan mengamankan stabilitas valuasi investor. Realitas kerentanan publik, kebocoran total data non-finansial seperti nama lengkap, alamat email aktif, dan nomor telepon terekspos sepenuhnya di forum peretas. Dampak fatalnya yaitu jutaan pengguna kehilangan golden time atau yang disebut momen emas untuk segera mengamankan akun dari potensi kejahatan phishing dan social engineering. Vonis, identifikasi pelanggaran kode etik humas. Yang pertama, prinsip atau kode etiknya, prinsip transparansi atau IPRA kode. Bentuk pelanggaran dalam kasusnya yaitu menunda pengakuan objektif mengenai skala kebocoran data dan non-finansial di fase awal krisis. Dampak negatif publiknya yaitu masyarakat tidak waspada terhadap risiko eksploitasi data pribadi. Yang kedua prinsipnya yaitu pasal 2 Perhumas atau hubungan dengan publik. Bentuk pelanggaran dalam kasusnya yaitu mengutamakan proteksi sentimen di atas hak keselamatan informasi konsumen. Dampak keduanya yaitu pengguna kehilangan perlindungan preventif cepat untuk mengganti password. Yang ketiga prinsipnya yaitu etika akurasi informasi. Bentuk pelanggaran dalam kasusnya menggunakan pola komunikasi yang diperhalus secara manipulatif atau yang disebut spin doctoring. Terus dampak negatifnya mengikis tingkat kepercayaan jangka panjang pada kredibilitas praktisi humas.
Selanjutnya, kesimpulan. Studi kasus kebocoran data pada Tokopedia dan Bukalapak tahun 2020 mempertegas dinamika benturan antara proteksi kepentingan bisnis dan dengan kepatuhan kode etika profesi PR. Sikap Humas yang defensif dan kurang transparan di awal krisis terbukti melanggar klausul kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab sosial terhadap publik yang digariskan oleh Perhumas dan IPRA. Keberhasilan PR tidak boleh diukur dari seberapa rapi perusahaan menyembunyikan masalah, melainkan dari integrasi dalam menyelesaikan krisis secara akuntabel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.